Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman, seperti biasa dalam bagian ini kita akan membahas lagi mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang dan beliau ini sekarang sudah menjadi mualaf. Dan karena itu teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari terlebih dahulu sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Sekalipun pada saat itu saya belum mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, itu saya sudah belajar tentang kebenaran Islam. Karena jujur, saya waktu mengambil jurusan kepemimpinan gereja itu tidak gampang. Saya belajar tentang Al-Quran, saya belajar tentang Injil, di mana ada kebenaran yang pasti. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, saya waktu melanjutkan sekolah tinggi teologi di Jogja, saya keluar dari sana karena diusir sama rektor karena apa? Saya bertentangan dengan nama Yesus itu sebagai Tuhan. Malam-malam jam 12 bayangkan diusir dari asrama. Setelah pun saya tidak punya uang untuk diusir dari asrama. Sedih apa bahagia itu? Sedih. Akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya dijemput oleh salah seorang pendeta yang pada saat itu hampir jadi istri saya, tapi tidak diizinkan sama Allah. Karena saya tahu, saya menyadari perjalanan hidup saya ini akan dibawa kemana. Saya melanjutkan sekolah tinggi teologi di Perpampang, Jakarta Selatan. Dan masya Allah, setelah saya tahu ternyata di mana-mana setiap rektor yang punya sekolah tinggi teologi itu kebanyakan dari mantan kir. Akhirnya saya keluar juga dari sana. Saya berangkat ke Papua 2 tahun melakukan pelayanan sebagai pendeta. Maka saya menjadi itu. Dari Papua itu bukan di kotanya, di Papua itu bukan di kotanya tapi di hutan. Dekat perbatasan dengan di tengah-tengah provinsi Wamena, kalau tidak salah. Itu dari kota itu menempuh perjalanan sekitar 12 jam. Akhirnya saya di sana dipercayakan sebagai, sebelum saya kerja di pendeta, sebagai pelayan domba-domba. Tahu kan domba-domba yang sembelih dimakan itu? Padahal kalau saya berpikir yang Allah kita ini manusia ciptaan yang paling termulia dari segala ciptaan, kok kita dibilang domba? Gimana saya kurang ajar itu? Kalau di sebelum saya itu termasuk manusia kurang ajar. Tapi saya punya rasa. Maka kenapa? Karena ketidaktahuan saya tentang kebenaran tersebut. Akhirnya saya pulang dari Manado, dari Irian saya berangkat ke Manado. Saya mengikuti ujian kegiatan seluruh pendeta setimur di Manado. Ada 1.000 waktu itu yang hadir, saya termasuk salah satu terpilih diangkat menjadi pendeta mungkin. Akhirnya saya sampai menjadi pemimpin atau gembala sidang, pemimpin gereja. Jadi seorang pemimpin atau gembala sidang gereja. Selama saya melakukan pelayanan tersebut, saya selalu bertanya, siapa sebenarnya Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Padahal ayat demi ayat saya temukan di dalam dia tidak pernah. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menarik dalam pernyataan beliau. Pertama, beliau ini mengaku pernah sekolah tinggi teologi pertama di Yogyakarta, kemudian di Jakarta. Tetapi dalam bagian ini beliau ini sama sekali tidak memberitahukan tentang sekolah tinggi teologi mana yang ia sedang bicarakan, baik itu di Yogyakarta maupun di Jakarta. Nah kalau di Jakarta teman-teman, kalau di Jakarta ada beberapa sekolah tinggi teologi yang juga mahasiswa-mahasiswinya saya kenal, tetapi saya tidak pernah melihat orang ini. Tadi kalau nggak salah beliau ini menyebutkan dia sekolah tinggi teologi di Jakarta Selatan. Nah kalau di Jakarta Selatan, itu sekolah tinggi teologi di sana tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja. Dan juga jumlah mahasiswanya tidak seperti pada universitas yang biasanya ribuan. Dan saya biasanya dulu, beberapa tahun terakhir saya sering sekali main ke beberapa sekolah tinggi teologi. Dan saya tidak pernah menemukan orang seperti ini. Tetapi teman-teman sekalian, memang kalau kita menganalisa apa yang disampaikan oleh beliau dalam bagian ini, sebenarnya apa yang disampaikannya ini
Tidak jauh beda dengan beberapa mualaf lainnya yang juga mengklaim mereka adalah mantan pendeta, kemudian ataupun mantan gembala, atau kemudian memiliki rasa penasaran tentang di mana sih di dalam Alkitab Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Padahal nas itu terlalu banyak. Mungkin mereka sudah tidak mau lagi membahas tentang kitab-kitab Injil mengenai Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sekarang teman-teman, khususnya kepada teman-teman yang non-Kristen, yang beragama Islam, teman-teman bisa membaca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Yesus katakan, "Aku adalah Alfa dan Omega." Nah, kalau berbicara tentang aku adalah Alfa dan Omega, siapakah yang menjadi awal dan yang akhir? Itu hanya Allah sendiri, dan Tuhan Yesus mengatakan itu. Dan karena itu melalui konten ini khusus saya sampaikan kepada para mualaf yang tiba-tiba menjadi ahli dalam hal membicarakan Alkitab setelah menjadi mualaf. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada kalian. Pertama, apakah Al-Quran di muka bumi ini semuanya sama? Contoh sederhananya saja. Apakah Al-Quran di Indonesia dengan Al-Quran yang ada di Maroko sama? Hah? Tolong dijawab ya. Termasuk kepada Ustadz Yahya Waloni dan juga orang, siapa tuh? Ustadz Stephen Indah Wibowo yang mengaku orang-orang cerdas. Atau kemudian Bangun Samudra. Atau kemudian siapa lagi tuh yang mengaku pintar tuh? Atau yang beberapa waktu yang lalu si Abraham Kefas ya, yang mengaku mantan pendeta GBI, tetapi di kesaksian yang lain yang menjelaskan bahwa ia sekolah di Vatikan. Siapa tuh mualaf yang bisa jawab ini? Atau Natalia Iriani yang beberapa waktu terakhir ini sering sekali membahas tentang Alkitab. Apakah Al-Quran di Indonesia dengan Al-Quran yang ada di Maroko sama? Tolong dijawab nih. Kemudian kalau kalian sering sekali berbicara tentang Tuhan Yesus, oke, silakan saja. Kalian berkata seperti yang disampaikan oleh Ustadz Saniho Munir, Yesus makan, tidur, berarti bukan Tuhan. Lalu sekarang bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus yang berkata aku dan Bapa adalah satu? Dan juga bagaimana dengan kesaksian para malaikat yang diutus oleh Allah, sebagaimana dicatat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Para malaikat mengabarkan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana dengan itu? Ini yang menyampaikan bukan manusia, ini yang mengabarkan adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Bagaimana dengan itu? Hah? Jadi kalau sekarang kalian sudah menjadi mualaf dan tiba-tiba ahli dalam hal membicarakan tentang Alkitab, tolong, sebenarnya saya sih tidak melarang kalian untuk membicarakan tentang Alkitab. Sebab Alkitab kami, orang Kristen, itu dari beberapa ratus tahun lalu sudah diuji oleh banyak orang. Banyak orang-orang cerdas yang mencoba menguji kualitas keaslian dari Alkitab. Dan pada akhirnya banyak ahli, termasuk ahli hukum, bahkan banyak juga yang non-Kristen, setelah penelitian yang mengaku bahwa benar semua fakta-fakta yang dicatat dalam Alkitab adalah benar adanya dan memiliki kuasa. Jadi para mualaf bagaimana? Saya hanya perlu mengajukan satu pertanyaan saja. Apakah Al-Quran yang beredar di berbagai negara itu sama? Contoh yang saya sampaikan tadi adalah Al-Quran di Indonesia dengan Al-Quran di Maroko. Dan tolong dijawab ya. Kalau kalian benar-benar cerdas, silakan jawab pertanyaan saya ini. Nanti kalau kalian udah jawab, barulah saya ajukan pertanyaan kedua sebagai kelanjutan dari pertanyaan pertama ini. Dan karena itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.